Untuk membahas satu persatu di sana bentuk-bentuk kesyirikan saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat mustahil ya, karena lewa i mai di sana bentuk-bentuk kesyirikan akan tetapi saya rasa malah itu membahas salah satu di antaranya yang bisa dijadikan sebagai contoh yang mudah dipahami insyaallah. Kita mulai dari syirik yang kecil. Misalnya dia mesa tahu beribadah atau mapogau acuangan ya, dia mesa tahu mapogau acuangan terbit i dilalan dia tena maua, terbit dilalan dia tena mauan, nama pogau itu lolo supaya mau lo iya macuato itu lo tahu. Itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Tania ria ya. Mau secara fikih itu adalah ria. Akan tetapi dalam tasawuf hakikatnya perbuatan demikian itu adalah syirik. Mau terbit midilalan dia temauan. Nama pokok atau acuangan atau misalnya nama sembahyang tahu supaya mendapat pengakuan dari makhluk atau mendapat pujian dari makhluk, itu adalah syirik. Dia kena ibadah tadi ondani dipersembahkan oleh Allah Ta'ala akan tetapi dipersembahkan kepada makhluk. Maka hukumnya adalah syirik. Dan itu terjadi di kalangan masyarakat yang luas. Bahkan terkadang biasa merani lau palu-palu luar yang mauan pasang-pasang no kambe supaya macuara lekmu lancar dan lekmu itu adalah salah satu bentuk syirik. Menurut Syekh Abdul Qadir Jalani, orang-orang seperti demikian itu adalah para penyembah dunia. Para penyembah dunia. Perhatikan perbedaan syirik dengan ria. Mua ria, mua dian mesa tahu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk timbul di lalan dia tena, terbit di lalan dia tena mauan, ndana nama pogau papua karae, ndana nama pogau karena supaya mau Allah ya macuato ita lo tahu, ndani ti agengge, itulah yang ria. Itulah yang disebut ria. Mua mapogau itau acuangan karena ingin mendapat pujian dari makhluk, itu adalah syirik. Anak mua mapogau itu adayan supaya mendapat pengakuan atau pujian dari makhluk, kita meninggalkan suatu perbuatan yang buruk, maka itulah yang disebut ria. Itulah yang disebut ria. Penyakit hati ya. Penyakit hati. Misalnya tamu itu di masigi, mau nih tahu mi orang dini mak yau dia di paling pinggir, di paling belakang supaya mau lo saya sopat tuh tak tahu. Itu adalah ria. Ria ya. Jadi hati-hati sana li tahu ya. Sebenarnya dulu dirasakan ya. Dulu dirasakan mak ya betul-betul to melo percaya lawena untuk menghadap kepada Allah. Perasaan-perasaan seperti demikian itu sangat mudah dikenali. Sangat mudah dikenali. Jadi intinya dalam masalah kesyirikan, intinya adalah ketika dia diyakini selain Allah dan dia diyakini selain Allah yang mampu mendatangkan kebaikan atau keburukan, itu adalah musyrik. Itu musyrik. Dia biasa mewandani pak makanya tua itu oleh Allah Ta'ala pak Allah Ta'ala tua anu itu musyrik. Mua ndam itu makanya lori Allah Ta'ala kafir namanya ya, kafir namanya. Hati-hati sana li tahu sebenarnya dalam berakidah. Akan tetapi masalah yang sangat besar yang dialami sekarang ini mohon maaf, sebenarnya ini sangat berat ya. Akan tetapi karena itu adalah perintah. Ya agama tidak ada tawar-menawar di dalamnya.
me paretta po Allah Ta'ala. Allah telah memerintahkan, Allah dan Rasulnya telah memerintahkan untuk menyampaikan akan kebenaran meskipun pahit bagi kita. Sampaikanlah kebenaran itu meskipun pahit bagimu. Dalam agama tidak ada istilah tawar-menawar. Harus disampaikan akan kebenaran. Jadi mohon maaf ya. Dalam masa-masa sekarang, untuk menghindari kesyirikan, untuk mempecini akidah, untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, di kalangan masyarakat itu sangatlah sulit sebenarnya ya. Maparisanali, karena jangankan kita sebagai masyarakat awam. Di zaman-zaman sekarang ini, dia golongan atau dia mesa tahu nangga alawena sebagai guru tarekat. Dia adalah seorang pembimbing dalam dunia tasawuf. Dia memiliki jamaah, bahkan dia memiliki pengikut yang banyak. Mai di jamaahna, mai di pengikutnya. Akan tetapi gurunya sendiri sudah berbuat musyrik besar. Musyrik kaimbam ya, jadi maparisanali sebenarnya ya. Maparisanali di sana mapecini akidah karena memang dari sananya, mulai dari guruna musyrik memang nih. Ini mohon maaf ya, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Ini adalah sebuah kebenaran. Harus disampaikan ini dengan harapan mudah-mudahan seorang pembimbing seperti demikian malah narubah carana ya. Dah kasih nabawa jamaah nalau di jurang yang sesat. Justru masyarakat yang sedang berada di jurang yang dalam, justru seorang pembimbing nama beso lek mai tania pembimbing nama membawa lalu di jurang yang sesat. Hati-hati tahu. Ini adalah salah satu contoh. Dian Mesa seorang guru tarekat, ia mengatasnamakan tarekatnya adalah tarekat Qadariyah. Dia jalan berdakwah dari pelosok ke pelosok. Dakwanya malolosan dakwana. Pada mulanya malolosan imawani harus dia yapui po Allah Ta'ala. Apa mau endani dia yapui po Allah Ta'ala, inna tau mutawasa carana lo manyomba. Mau dia mitau melapar, inna tau mutawasa carana. Mau polemi inna tau mutawasa carana lo nama pecoi mau endani dia yapui. Malolosan dakwana ya maloloi. Ini dari desa ke desa, dari dusun ke dusun. Akan tetapi ketika dian salah seorang damu di Posangana kan, ini dia guru dia mau di Posangana, kemudian kapuna datomo, kemudian dian bertanya datomo ya, dian salah satu jamaah yang sangana, dia sangat masa sana minta guru agama ya, jadi dia sangat teliti dalam menuntut ilmu. Nawarani ia lawena mitule. Mani na tomu tawasa carana napaumi. Mani iya dok mani ini di wa namate mitabo, dia mito melapar na pole mi indong guruta. Na pole mi indong guruta. Anak mu andani dia yapui memang mu andani meakui memang de mamanya pada saat di sakratul maut, indam bomi manini ne meakui, mu andani meakui di sakratul maut, indam bomi manini na meakui mu pole lo dia lo riboe. Anna mo andani meakui pole lo riboe lewa itu macilakana sawa sangga iya toy tia tersambung sanatna lo di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari ma iya mo meakui maka salama mito manini ma pole lo dia lo riboe. Jari ada gena di seorang penuntut metulai menindong gurunai mo rio na pole. Maka ia menjawab, beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pak ia di tiap penghulu na para wali. Astaghfirullahaladzim. Ini demi Allah, Pak. Natasnamakan ya lawena sebagai tarekat Qadariyah, akan tetapi demi Allah, pendiri tarekat Qadariyah sendiri itu yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau tidak akan pernah mengajarkan kepada murid-muridnya dengan menyatakan muak nama teo manini na pole tu mati demi Allah ndani ruah.
ajaran yang dibawa seperti demikian itu mirip dengan ajaran Hindu, Pak. Mirip sana ajaran Hindu. Perhatikan. Perhatikan sana lihat. Ita endani tahu namala tanda lori puang. Sawa endani ita tersambung sanata lori Rasulullah. Yang satu-satunya malah tanda lau sangka Syekh Abdul Qadir Jalani karena beliau adalah seorang penghulu para wali. Sanatnya tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindu juga begitu. Ya deh Hindu endani itu pertuhankan dewa-dewana. Ya dewana dia adalah nangga itu masalama, nangga orang-orang suci. Jadi pengikutnya pun berkeyakinan seperti demikian. Keyakinannya adalah Tuhan itu maha suci. Tidak seorang pun manusia yang seperti kita ini yang bisa sampai kepada Tuhan karena dia maha suci. Jadi orang-orang suci lah yang akan bisa sampai kepada Tuhan. Jadi makanya Hindu rio tipololawi di dewa. Tipololawi di dewana karena mereka berkeyakinan bahwa dewanya itu adalah orang-orang yang suci. Dewa patanda lauri Tuhan. Dari ajaran seperti tadi itu mirip dengan Hindu, Pak. Ini adalah kesyirikan besar. Mengapa namo to tak langsung lori Allah Ta'ala? Jadi ajaran dalam tasawuf itu adalah ajaran yang langsung kepada Sang Pencipta. Damu toleh pambawa pelori Syekh Abdul Qadir Jalani ya. Syekh Abdul Qadir Jalani adalah seorang wali. Dia adalah seorang wali karena nakke puang Allah Ta'ala derajatnya. Beliau juga adalah manusia biasa kan tetapi nakke derajatnya puang Allah Ta'ala. Maka menjadilah ia seorang wali. Ya mengenai kewalian semua di antara kaum muslimin bisa mempelajari tentang kewalian tersebut. Sangka kenabian dan malah pegurui. Mau kewalian malah dipegurui akan tetapi berhasil atau tidaknya itu adalah tergantung daripada izin dan kehendak Allah.